Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak D pakai baju seperti ini? Sangat sederhana. Ini Pak D senang sekali ya, senang sekali cerita yang ingin Pak D ceritakan itu menurut Pak D sangat menarik dan akhirnya ketemu yang Pak D cari-cari. Tentu saja Pak D dengan PD mengatakan tidak banyak yang membuat konten seperti ini ya, tentu saja. Dan ini bagus karena salah satu proyek Pak D yang kemarin-kemarin itu tertunda. Senang ini Pak D, senang sekali. Senang lagi kalau panjenengan semua berkenan untuk menekan tombol subscribe. Para pecinta Pak D sejarah yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak D akan dongeng bercerita tapi ada sumbernya, tidak banyak perbedaannya, baguslah, senang Pak D dan ilmu baru yaitu mengenai Ki Gedhe Karanglo nanti sampai kepada Sinuwun Pakubono ketiga. Nah, yang bagi yang mungkin lupa atau belum paham Ki Gedhe Karanglo, Pak D kutip sebentar ya, jangan bosan, jangan langsung menuju, bukan untuk memanjang-manjangkan video. Nama Ki Gedhe Karanglo tersebut di Babat Tanah Jawi disebut De Graaf juga, profesor dari profesor ahli Jawa itu ya. Itu pada saat Ki Gedhe Pemanahan, saat itu sebutannya Ki Gedhe Pemanahan, ingin berangkat bersama rombongannya ke Alas Mentawai, mau babat alas. Setelah mendapat hadiah dari Sultan Hadiwijoyo setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Video Pak D tentang Arya Penangsang banyak di sini, lebih dari satu maksudnya. Kemudian rombongan itu sampai di Desa Taji Prambanan. Ada nggih? Nah, di Desa Taji Prambanan itu senang ini Pak D berceritanya bisa lolos. Di Desa Taji Prambanan itu ada tokoh yang bernama Ki Gedhe Karanglo. Beliau disambut dengan baik, diaturi pasugatan yang sangat layak, sampai kenyang, sampai hilang ngelake dan seterusnya, puas. Kemudian rombongan Ki Gedhe Pemanahan ingin meneruskan perjalanan ke Alas Mentawai. Alas Mentawai itu alas sebelum jadi Mataram gitu. Nah, pada saat itu Ki Gedhe Karanglo berkenan untuk ikut ke Mentawai. Ikutlah Ki Gedhe Pemanahan beserta rombongannya dan Ki Gedhe Karanglo. Sampai di Kaliopak bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena hobi sejarah ya, bercerita-cerita itu, Kanjeng Sunan Kalijogo itu ternyata memang sunan yang suka pergi-pergi. Nah, sehingga tidak ngadep kayak pondok itu, tidak pergi menemui ini, menemui Saridin, menemui macam-macam, pergi-pergi beliau itu. Di situ Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan agar persaudaraan Ki Gedhe Karanglo dan Ki Gedhe Pemanahan jangan sampai putus seperti persaudaraan kita, serius. Meskipun nanti Ki Gedhe Pemanahan akan mendapat kamukten di Mataram, jadi Ki Gedhe Karanglo juga akan mendapat kamukten. Tetapi beliau Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan, nanti tak tambah ini di awal-awal, nggak ada di awal-awalnya, nanti keluarga atau keturunan Ki Gedhe Karanglo jangan dulu menggunakan gelar Raden atau Mas, atau jangan dulu naik Jempono. Jempono itu apa? Brandy, kereta ya. Itu tidak boleh lah, pokoknya begitu. Nah, itu nama Ki Gedhe Karanglo. Di situ disebut, sumbernya itu tok. Makanya angel, Ki Gedhe Karanglo itu siapa? Pak D itu pengen nanya, pengen apa, melacak yang begitu, tokoh-tokoh itu ya. Setelah cari-cari, alhamdulillah ya, karena ada waktu dan disemangati oleh panjenengan semua, delalah ketemu. Ternyata saudara-saudara, Ki Gedhe Karanglo itu masih keturunan dari Sultan Fatah Demak. Urut-urutannya
Pak Ade tahu yang lebih suka ada silsilah di slide begitu tahu. Tapi aku kesel ya. Pokoknya diperhatikan, nah, insya Allah jelas ya. Sultan Fatah itu kagungan beberapa putra putri. Putra yang terakhir, yang bungsu, yang ragil itu bernama Raden Pamekas atau Pangeran Alit. Nah sampai di situ hilang, kayak tidak ada yang meneruskan. Raden Pamekas atau Pangeran Alit. Ini sumbernya Pak Ade ada silsilahnya dan banyak yang sama. Ya. Raden Alit itu kemudian punya putra, punya keturunan yang bernama Panembahan Jogorogo. Panembahan Jogorogo mempunyai keturunan yang bernama Ki Ageng Ampuhan. Ki Ageng Ampuhan. Ki Ageng Ampuhan kemudian mempunyai keturunan bernama sebutannya Ki Ageng Ampuhan II. Yang tadi kan Ki Ageng Ampuhan pertama, Ki Ageng Ampuhan II. Misteri ternyata di situ. Ki Ageng Ampuhan II itulah nama lain dari Ki Gede Karanglo. Ki Gede Pak Ade juga sadar tinggi Ki Ageng ya, Ki Gede, tapi sebutannya memang seperti itu. Jadi seperti Ki Gede Pemanahan, nanti kan jadinya Ki Ageng Pemanahan. Ki Pemanahan, Ki Gede Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan. Begitu nggih, Raden nggih. Ah, itu jadi Ki Gede Karanglo keturunan Raden Patah atau Sultan Patah dari Demak Bintoro. Clear kayaknya, tidak ada kontroversi ya. Itu juga ada silsilah resmi dari Surakarta dan lain-lain, banyak yang di bawahnya banyak. Pertanyaannya, apakah perkataan Kanjeng Sunan Kalijogo atau ramalan beliau itu benar? Benar di awal-awal. Di awal-awal sampai kira-kira 5 keturunan itu, keturunan Ki Gede Karanglo itu seperti tidak ada, tidak muncul. Meskipun Ki Gede Karanglo juga mukti di Mataram ya, beliau bahkan tinggal di agak jauh tapi bisa disebut sekitar kota gede ya, tinggal di situ. Dan beliau itu bahkan masih berjuang memberikan kontribusi pada Mataram sampai Panembahan Senopati. Ada cerita selain Ki Juru Bertani yang menyarankan agar Raden Ayu Pembayun itu yang dimajukan ya, yang diandalkan untuk menjadi ledek supaya bisa menaklukkan Ki Ageng Mangir. Usul itu datang dari Ki Gede Karanglo. Kita tahu ceritanya, ada videonya ini Ki Ageng Mangir, Gusti Ratu Pembayun kemudian diperistri Ki Ageng Mangir dan seterusnya. Nah, jadi kan mulia. Tapi di awal-awal memang tidak ada yang seperti menonjol. Ini valid datanya ya. Kemudian ada keturunan beliau yang bernama Kanjeng Tumenggung Wirorejo. Kanjeng Tumenggung Wirorejo itu ceritanya awalnya orang biasa. Beliau bersahabat dengan seseorang yang menjadi penembang di istana. Penembang ya, tukang melantunkan tembang-tembang di istana. Suatu hari teman Ki Wirorejo, namanya Ki Wirorejo itu berhalangan ke istana. Karena Ki Wirorejo itu juga bisa menembang dengan bagus, beliau mewakili datang ke istana untuk melantunkan tembang-tembang. Nah, Kanjeng Sunan suka, penguasa istana. Kemudian Ki Wirorejo juga diangkat sebagai penembang resmi istana. Ki Wirorejo mempunyai 11 putra-putri. Salah satu putrinya yang nanti itu sebutannya adalah Ratu Kencono. Ya, nanti sebutannya Ratu Kencono itu diajak ke istana saat Ki Wirorejo nembang. Nah, karena suaranya putrinya itu bagus, juga kemudian sering tampil di istana. Nah, raja penguasa di Surakarta waktu itu adalah Sinuwun Pakubuwono
ketiga. Maka diperistrilah putri dari Ki Wirorejo, keturunan dari Ki Gedhe Karanglo itu menjadi istri Sinuwun Pakubuwana ketiga. Garwa Ampil dulu kemudian dipermaisurikan. Dari rahim Ratu Kencana ini lahirlah nanti yang menjadi penerus, yaitu Sinuwun Pakubuwana keempat. Nah, kelihatan sudah kan, berarti berperan. Jadi dari Ki Ageng Ki Gedhe Karanglo tadi. Di situ ada beberapa pendapat, karena orang tidak tahu ya, tadi yang Ki Wirorejo itu dengan Dicoyudan segitu, yang dengan temannya itu yang penembang itu dianggap orang biasa, tapi itu ada semacam diskusi di istana gitu, di istana sekarang maksudnya zaman ini, bukan zaman itu, menganalisa. Nah, ternyata memang Ratu Kencana itu keturunan Raden Patah. Kalau naik kan sampai menyambung ke Sunan Ampel lah ya, Brawijaya dan seterusnya. Nah, kemudian menjadi garwa permaisuri. Kisah tidak berhenti di situ. Ratu Kencana itu ternyata juga yang membuat, penemu, pencetus batik teruntum. Batik teruntum, motif teruntum itu yang dipakai oleh orang tua mempelai di hari pernikahan. Batik teruntum ya. Jadi kisahnya, ini kisah, kalau ini ya kisahnya, bukan karangan Pak Di, itu di suatu malam Ratu Kencana agak sedih karena Pakubuwana ketiga punya garwa ampil baru. Agak sedih, wajar lah ya, agak sedih karena kasih sayang dari raja kan berkurang. Sedih, kemudian malam hari di depan Kaputren itu termenung begitu. Nah, tiba-tiba banyak pohon, banyak bunga tanjung yang jatuh di Kaputren. Di saat bersamaan bintang-bintang di langit itu ada. Nah, tiba-tiba timbul inspirasi, kemudian beliau membatik dengan lukisan atau batikannya itu adalah bunga tanjung bersama bintang-bintang. Nah, bintang-bintang. Begitu. Jadi lukisannya seperti itu. Batiknya itu batik teruntum itu. Melihat istrinya membatik yang bagus itu, kemudian Sinuwun Pakubuwana III cintanya bertambah lagi. Tumaruntum, selalu berkembang. Di batik itu dipakai, orang tua mempelai kan begitu, supaya cinta kasihnya itu selalu berkembang, tidak akan berkurang. Begitu nggih. Pak Ade yakin kisahnya tentang Ki Gedhe Karanglo ya kira-kira seperti ini, meskipun yang nanti kalau ada perbedaan itu ya menurut Pak Ade agak jauh ya, yaitu terah ke atasnya. Tapi kalau ke bawahnya seperti itu, terah ke atasnya biasa Sultan Fatah putrinya, ibunya siapa dan yang sampai ke situ. Nggih, Pak Ade ulangi di akhir ini, Sultan Fatah punya putra Raden Pamekas atau Raden Alit, Pangeran Alit yang bungsu, punya putra Panembahan Jogorogo, punya putra namanya Ki Ageng Ampuhan. Ki Ageng Ampuhan punya putra Ki Ageng Ampuhan II. Nah, Ki Ageng Ampuhan II inilah yang disebut dengan nama lain Ki Gedhe Karanglo. Kisah nanti menyambung sampai Sinuwun Pakubuwana III dan garwanya yaitu Kanjeng Ratu Kencana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Di kisah Pakubuwana ketiga itu juga ada kisah yang cukup menarik sih, ya. Tapi insya Allah nanti di lain waktu. Terima kasih yang sudah mendukung Pak Ade. Permintaan tentang Sumo Diningrat Pak Ade pikir-pikir karena itu kontroversi. Permintaan tentang Sri Huning Pak Ade pikir-pikir karena itu sudah banyak yang tahu. Pak Ade ingin menambah dengan informasi lain tapi tidak ngarang supaya lebih lengkap. Terima kasih yang setia, terima kasih yang menghidupkan notifikasi. Semoga semua sehat, semoga semua sejahtera, dan semoga semua tansah jinangkung dening Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.